Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan membuat cemilan simpel, enak, yang pasti bahan-bahannya juga gampang ya teman-teman. Ini dia bolu kukus pisang ya. Ini saya pakai 2 telur saja teman-teman. Ini cocok buat teman-teman yang tidak memiliki oven dan tidak memiliki mixer juga, tapi pengen makan bolu pisang seperti ini. Kalau teman-teman penasaran dengan prosesnya, yuk intip bahan dan cara membuatnya, atau juga bisa dilihat di deskripsi box di bawah ini ya teman-teman, biar lebih jelasnya juga. Untuk bahan-bahannya seperti kita buat bolu pisang pada umumnya teman-teman. Di sini saya pakai 2 buah pisang Ambon. Ini beratnya sekitar 225 gram. Saya pakai yang sudah banyak atau yang benar-benar matang seperti ini agar nanti kelihatan serat-seratnya setelah kita kukus. Boleh menggunakan pisang lumut, pisang raja atau jenis lainnya ya teman-teman. Selanjutnya ada tepung terigu sekitar 11-12 sendok makan ya teman-teman, atau setara dengan 116-120 gram. Di sini saya pakai pro sedang segitiga biru. Kemudian ada garam secukupnya, sedikit saja ya teman-teman. Selanjutnya ada gula pasir, nanti kita pakai sekitar 8 sendok makan atau setara dengan 135-140 gram ya teman-teman. Kemudian di sini saya pakai fiber cream ya teman-teman, sekitar 2 sendok makan atau sekitar 20 gram. Kalau tidak punya boleh di skip atau menggantinya dengan susu bubuk. Selanjutnya ada baking soda, nanti kita pakai sekitar setengah sendok makan saja atau 1 sendok teh. Kemudian ada 2 butir telur ayam. Dan yang terakhir di sini ada minyak goreng, nanti kita pakai sekitar 9-10 sendok makan atau setara dengan 40-50 ml. Pertama-tama kita kupas kulit pisangnya, kemudian kita haluskan ya teman-teman. Kita gunakan garpu seperti ini ya teman-teman untuk menghaluskan sebentar saja, atau boleh juga menggunakan blender ya kalau teman-teman suka, tergantung selera saja. Sediakan wadah mix, kemudian kita masukkan 2 butir telur ayamnya. Kemudian kita masukkan 8 sendok gula pasirnya. Ini tergantung selera juga ya teman-teman, boleh juga menggunakan sampai 10 sendok makan, yang penting jangan terlalu banyak ya. Selanjutnya saya gunakan mix manual seperti ini ya teman-teman sampai gulanya halus. Kalau teman-teman suka boleh juga menggunakan mixer dengan kecepatan rendah, sebentar saja ya. Selanjutnya kita masukkan tepung terigunya sekitar 11-12 sendok makan ya teman-teman. Kalau untuk ukuran sendok seperti ini tidak terlalu pas dengan gram ya teman-teman, jadi kita kira-kira saja. Selanjutnya kita masukkan fiber creamnya, bisa di skip ya teman-teman kalau tidak punya atau tidak suka, atau boleh juga menggantinya dengan susu bubuk. Kemudian kita masukkan garam sedikit saja, lalu tambahkan baking soda atau soda kue seperti ini ya teman-teman, sekitar 1 sendok teh saja, jangan terlalu banyak, nanti kuenya bisa pahit rasanya ya teman-teman. Kemudian kita campurkan dan aduk-aduk seperti ini sampai tercampur merata. Kemudian kita masukkan pisang yang sudah dihaluskan tadi ya teman-teman. Lalu diaduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Selanjutnya kita masukkan 10 sendok makan minyak gorengnya.
Apabila adonannya sudah benar-benar tercampur merata seperti ini, kemudian kita sediakan loyangnya. Ini diameter sekitar 20 x 18 cm ya teman-teman. Lalu kita akan olesi dengan butter secukupnya. Lalu ditaburi dengan tepung terigu secara merata juga ya teman-teman. Selanjutnya tuangkan adonan ke dalam loyangnya. Sambil kita masukkan adonan ke dalam loyangnya, jangan lupa kita panaskan air ke dalam kukusan terlebih dahulu sampai mendidih seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita masukkan kuenya. Kemudian kita akan kukus sekitar 45-50 menit atau sampai matang, dan jangan lupa tutupannya kita bungkus pakai serbet seperti ini ya teman-teman. Dan setelah 50 menit kuenya sudah matang ya teman-teman, kita tes tusuk. Apabila tidak menempel lagi berarti sudah matang kuenya. Oke, ini dia bolu pisang kukusnya ya teman-teman, masih panas seperti ini. Lalu kita akan balik. Ini ya teman-teman, teksturnya kelihatan serat-seratnya cantik seperti ini ya. Ini benar-benar dari pisangnya teman-teman, tanpa tambahan apapun, seperti kita pakai gula merah ya teman-teman. Kemudian kita akan coba rasanya. Ini benar-benar mantap ya teman-teman. Simpel kan cara membuatnya. Cemilan simpel ini bisa juga dijadikan sebagai peluang usaha ya teman-teman. Untuk harganya bisa disesuaikan dengan bahannya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba resepnya.